Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita tentang asam basa ya. Hari ini kita akan membahas tentang teori asam basa. Ada 3 teori asam basa. Yang pertama itu menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat atau spesies yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Contohnya pada HCl. HCl kalau diionisasi jadi H+ dan Cl-. H+ inilah pembawa sifat asam. Contoh lain misalnya H2SO4. Kalau diionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. 2H+ inilah yang membawa sifat asam. Jadi kalau H+-nya ada 1 biasanya dikenal sebagai monoprotik. Kalau H+-nya ada 2 biasanya dikenal sebagai diprotik. Itu tentang asam ya. Kemudian menurut Arrhenius, basa adalah zat atau spesies yang apabila dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion OH-. Nah, ini bedanya. Kalau asam itu H+, kalau basa OH-. Contohnya misalnya pada NaOH. NaOH ketika diionisasi menjadi Na+ dan OH-. OH- inilah pembawa sifat basa. Kemudian contoh lainnya misalnya pada BaOH 2 kali. Kalau diionisasi menjadi Ba2+ dan 2OH-. OH- inilah pembawa sifat basa. Ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk teori asam basa yang kedua. Ya. Teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Ini 2 tokoh ilmuwan ya bergabung. Menurut Bronsted Lowry, asam adalah zat atau spesies yang memberikan, istilah lain untuk memberikan boleh diganti dengan donor, mendonorkan ya. Yang mendonorkan H+ atau proton. Sedangkan basa adalah zat atau spesies yang kebalikannya memberi, menerima. Yang menerima atau istilah lainnya akseptor ya, sebagai akseptor H+ atau proton. Untuk lebih mudah untuk mengingat, kita bolehlah membuat istilah kalau asam karena dia memberi, berarti dia lebih banyak, artinya dia kaya H+. Kalau basa karena dia menerima, bolehlah kita sebut sebagai miskin H+. Ini hanya untuk memudahkan mengingat saja ya istilah kaya dan miskin ini. Kita masuk ke contohnya. Untuk contohnya misalnya ada NH3 bereaksi dengan H2O membentuk NH4 dan OH-. Untuk asam basa Bronsted Lowry ini nanti ada istilah konjugasi atau pasangan, makanya asam basa Bronsted Lowry seringkali kita sebut sebagai asam basa konjugasi karena ada pasangannya ya. Untuk NH3 ini ada NH3, pasangannya siapa? Pasangannya ini nih NH4. Kan sama-sama komposisinya N sama H, ini juga N dengan H. Di antara ini kita lihat beda H-nya. Antara asam dan basa konjugasi itu akan selisih 1 H+. Di sini H-nya 3, ini H-nya 4 ya.
Berarti NH3 H-nya lebih sedikit. Karena lebih sedikit berarti miskin, ya kan? Karena lebih sedikit berarti miskin. Yang miskin H+ berarti bersifat basa. Oke, berarti NH3 bersifat basa karena miskin H+ atau H-nya lebih sedikit. Lah pasang karena lebih sedikit berarti miskin. Yang miskin H+ berarti bersifat basa. Oke, berarti NH3 bersifat basa karena miskin H+ atau H-nya lebih sedikit. Lah pasangannya basa itu apa? Pasangannya ya asam. Berarti NH4 adalah asam konjugatnya NH3. Jadi membentuk pasangan basa asam. Selanjutnya kita lihat untuk H2O. H2O menjadi OH-. Selisih 1H. Ini H-nya 2, yang ini H-nya 1. Berarti H2O karena H-nya lebih banyak berarti dia kaya H+. Kalau kaya H+ berarti dia bersifat asam. Kalau asam berarti pasangannya basa. Berarti ini basa konjugatnya. Begitu ya untuk mencari asam dan basa. Kemudian ketika bereaksi NH3 plus H2O ini, 1H+ yang dimiliki oleh asam ini akan diberikan kepada NH3. Makanya asam diistilahkan sebagai asam adalah zat yang memberikan atau mendonorkan proton. H-nya diberikan kepada NH4. Lah NH4 dia menerima 1H+ dari H2O. NH4 karena ditambah atau diberi H+ oleh H2O, jadilah yang tadinya yang tadinya NH3 menjadi NH4. Sedangkan H2O yang tadinya H-nya 2 karena tadi diberikan pada NH3, H2O berkurang 1 jadilah OH-. Dengan demikian basa NH3 bersifat sebagai basa dan H2O bersifat sebagai asam. Gitu ya, itu penjelasan untuk asam basa teori Bronsted-Lowry. Kita lanjutkan untuk teori asam basa yang ketiga, teori asam basa Lewis. Teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat atau spesies zat yang sebagai akseptor atau menerima atau akseptor PEB. PEB itu singkatan dari pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang memberi atau istilahnya donor ya, mendonorkan PEB. PEB tahu ya, PEB itu pasangan elektron bebas. Jadi PEB kemarin sudah kita bahas pada saat pembelajaran ikatan kimia. Contohnya pada NH3 ya. NH3 kan kalau digambarkan Lewisnya seperti ini. Nah, ini NH3 ya, bereaksi dengan BF3. BF3 seperti ini. Nah, NH3 bereaksi dengan BF3 membentuk NH3 BF3. Jadi seperti ini nanti hasilnya NH3. Nah, ini ada pasangan elektron bebas yang dipakai bersama-sama ini. Nah, ini senyawa NH3BF3. Kita lihat di sini, NH3 dia mempunyai pasangan elektron bebas. Kemudian dia memberikan atau dipakai bersama. Ya, berarti karena NH3 dia memberikan atau mendonorkan pasangan elektron bebas, maka NH3 ini bersifat basa. Kenapa basa? Karena dia memberikan PEB pasangan elektron bebas. Ini loh yang namanya PEB itu ini. Pasangan elektron bebas. Pasangan yang
pasangan elektron yang tidak digunakan untuk perikatan, dia bebas. Sedangkan BF3 dia menerima PEB, maka bersifat asam.